Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba saya bawa tabel ini menarik untuk bahan renungan kita. Seperti apa teman-teman memposisikan dirimu? Apakah dirimu sendiri itu kawan atau lawan buatmu? Orang yang negatif thinking itu bahkan dirinya sendiri menjadi lawan. Menyusahkan saja kerjaannya. Ini namanya inner critics. Jadi kritikus dirinya sendiri. Tapi ini kritik dalam makna negatif ya. Ada yang inner ally. Ally itu berarti sekutu. Jadi kita bisa berkawan saling mendukung dengan diri kita sendiri. Orang yang diri sendirinya jadi lawan, itu yang pertama, cirinya adalah yang dilihat selalu negatifnya saja dan diingat-ingat terus. Saya dulu pernah gagal, saya dulu pernah jatuh, saya dulu pernah dikecewakan atau mengecewakan orang, saya dulu. Yang diingat jeleknya terus, berarti dirimu adalah musuhmu sendiri. Tidak memberi kebahagiaan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, dirimu jadi musuh kalau engkau sibuk dengan komentar dari luar dan hanyut oleh komentar dari luar, tidak jadi dirimu sendiri. Kamu jadi orang kayak orang bingung, wah kamu cakep loh kalau pakai baju warna putih, besok pakai putih lagi. Nanti temennya yang satu bilang, enggak, kalau kamu itu lebih cakep kalau mau pakai baju warna hitam. Besok beli baju warna hitam dipakai lagi. Capek kamu kalau mendengarkan komentar dari luar. Loh, kalau dirimu tipe begitu berarti dirimu lawanmu sendiri. Jadi disibukkan oleh komentar pandangannya orang dari luar. Kamu posting apa terus yang jempoli kok sedikit. Sementara posting yang jenis ini yang jempoli banyak. Terus kamu pingin niru. Ternyata masih kalah dengan jenis ini. Kamu niru yang terus kamu tidak punya identitas. Yang lihat channelmu bingung, ini channel apa tuh ya? Isinya ada nyanyinya, ada horornya, ada kamu ngikuti tren ngalur ngidul kiri kanan sesuai yang sedang in. Akhirnya malah ruwet. Kamu mendengarkan usul tidak punya jati diri. Nah, itu berarti apa? Lawanmu adalah dirimu sendiri. Ada lagi inner kritik itu dirimu selalu berprasangka buruk dan tidak punya tujuan. Jadi selalu lihat jeleknya saja. Itu kan seperti tadi. Itu berarti musuhnya dirimu sendiri. Kalahkan dirimu yang hanya lihat jeleknya saja. Segala sesuatu. Kalau sudah terlatih lihat jeleknya, nanti kamu tepis. Kalau dia komentar, jangan pakai baju itu, lucu. Tidak apa-apa, saya ingin pakai baju ini aja. Kenapa sih? Coba dilawan dirimu. Kadang-kadang perlu dicerasi sedikit begitu. Biar tidak manja dengan persepsi-persepsi negatifnya. Kemudian diri yang selalu mengkritik itu biasanya diri yang jadi sumber kegalauan. Galau oleh kekurangan-kekurangan kita. Ya kita yang paling tahu kekurangan kita. Tapi kekurangan kita itu kan jalan untuk kita berusaha memperbaiki diri, bukan jalan untuk galau. Tapi diri yang serba negatif tadi tiap hari menyusahkan kita dengan kegalauannya. Jadi ini coba kita cek diri kita sendiri sebagai apa. Alhamdulillah kalau diri kita adalah sekutu yang baik, teman yang hebat. Ini kebalikannya yang negatif tadi. Kalau ini positif. Teman yang hebat itu fokus pada semua pengalaman, tidak dipilih-pilih. Pengalaman baik, pengalaman buruk diterima. Kemudian yang baik diingat-ingat, diambil yang bagus-bagus, kemudian yang buruk diambil pelajaran, harusnya bagaimana untuk meningkatkan diri. Ini berarti diri kita jadi teman yang baik. Tidak sekedar ngeritik, ya memang ada jeleknya kita terima, tapi untuk dijadikan pelajaran ke depan, biar kita tambah baik.
Nah, kalau tentang komentar orang, ya semua komentar silahkan masuk, tapi aku nanti yang menentukan. Mana relevan, mana tidak relevan. Mana cocok, mana tidak cocok. Terima kasih usulnya, tapi saya punya persepsi sendiri. Nah, ini berarti jiwa kita teman yang enak. Jadi tidak sekedar membawa kita diombang-ambing komentar-komentar, pandangan-pandangan dari luar. Kadang-kadang jiwa kita menguatkan kita sendiri, yakinlah bahwa ini baik. Lanjut saja, tidak usah terlalu mendengar orang lain. Nah, ini dia sekutu yang baik. Kemudian inner ally juga percaya diri, tidak minder. Jadi orang percaya diri itu ya tidak mudah dipengaruhi. Jelas tujuan dan sadar proses. Apa-apa ya perlu proses. Untuk mencapai tujuan perlu proses-proses. Kalau inner ally membanggakan kelebihan. Jadi kalau tadi yang inner kritik itu kan galau oleh kelemahan. Kalau ini melihat positifnya diri. Iya sih nilaiku jelek, tapi alhamdulillah aku masih semangat. Nah, lihat positifnya. Iya sih sampai usia sekian aku masih jomblo, tapi tidak apa-apa, aku jomblo yang bahagia kok. Nah itu, jadi lihat sisi diri yang positifnya. Oh, kalau yang inner kritik tadi ada masalah sedikit dia pontang-panting galau. Gelap duniaku, aku harus bagaimana lagi? Siapa yang peduli padaku? Wah, pokoknya kalimat-kalimatnya ya, kayak lagu semua akhirnya. Nah itu tipe inner kritik. Nah, ayo kita bentuk diri kita berkawan dengan kita, inner ally. Jangan sampai kita musuhan dengan diri kita sendiri. Jadikan sisi dalam diri kita itu pendukung yang kuat. Dia yang paling ngerti sebenarnya tentang kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Oke, nah ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus. Pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan.
Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku, hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain. Gitu loh. Saya selalu sukses Pak tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, itu. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu bisa sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah, mungkin kamu masih hidup lah, mungkin kamu masih bisa ketawa lah, mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Jadi, daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang males, ganti kata dengan yang lebih positif. Ah, ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Nah, tidak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Nah, ya nama lainnya males. Baik. Jadi ini cari self-talk yang lebih positif. Biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada hidup itu begitu karakternya. Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus ada yang tidak beres, kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah,
Jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja, melakukan hal-hal yang pintar, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon apa. Tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan, pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking.